di rumah. Mari bersatu hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan. Untuk kita semua, usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ingin membersihkan rumah dari virus COVID-19, namun sulit mendapatkan cairan disinfektan di pasaran? Jangan bingung dulu. Cairan disinfektan ternyata dapat dibuat dari bahan sederhana yang ada di rumah loh. Campurkan 2 sendok makan pemutih pakaian dengan 1 liter air, atau 2 sendok makan pembersih lantai dengan 1 liter air. Aduk hingga merata. Semprotkan ke permukaan peralatan yang sering disentuh, seperti kran, gagang pintu, saklar, remote TV, pegangan tangga, gagang telepon, gagang pintu mobil, dan kursi. Lakukan disinfeksi di rumah secara aman dengan menggunakan sarung tangan dan masker. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Start your day with a friend every morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di awal pekan ini bersama Dea Maharani dalam acara Spirit Pagi bersama KPPN Pacitan edisi Senin 24 Januari 2022 dalam tema optimisme dan langkah-langkah pelaksanaan anggaran 2022. Program acara Spirit Pagi bersama KPPN ini hadir setiap 2 pekan sekali mitra setia, setiap hari Senin tentunya di pukul jam 9 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan seperti biasa kali ini dia juga nggak akan sendiri, sudah hadir bersama kita di studio Suara Pacitan ada Bu Ana Saryasi selaku Kepala KPPN Pacitan. Kita sapa dulu Bu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat. Baru nyampe semangat harus. Iya, semangat. ini juga dari Jogja hari ini Bu. Iya. Waduh. Ini setiap pekan pulang kampung atau gimana Bu Ana? Saat ini ya, setelah kemarin dibolehkan keluar kota ya, tiap Jumat sore pulang, Senin pagi kembali. Senin pagi kembali. Waduh, ini kayaknya lelah-lelahnya masih ada ini ya. Enggak kok. Enggak kok. Udah ngopi tadi. Oke, katanya memang si mitra setia kalau udah ngopi ini rasanya ngantuk-ngantuk udah hilang semuanya. Jadi sekarang Bu Ana bisa semangat lagi ya. Oke, terima kasih Bu Ana sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga untuk mitra setia yang pengen mengajukan pertanyaan seputar tema kita di pagi hari ini, silakan langsung saja di 081335335444 dan line teleponnya di 883427. Seperti yang kita tahu nih mitra setia, bahwa penyampaian Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa pemulihan ekonomi global maupun domestik kita itu belum merata dan masih ada pada jenjang ketidakpastian, dan itu menjadi pekerjaan rumah baik masyarakat dan juga khususnya pemerintah karena harus memikirkan nih apa saja yang bisa menjadi strategi pelaksanaan anggaran tahun 2022. Apalagi sekarang memang kan bukan kita menghadapi tahun 2022 karena sekarang memang sudah tahun 2022 ini Bu Ana ya. Sudah tanggal tua malah ya. Semoga saja ini dompetnya juga nggak ikutan tua nih ya. Isi dompetnya, kalau dompetnya mah selalu muda ya karena beli terus yang baru. Tapi ini untuk mitra setia juga yang pengen melihat live streaming kami, silahkan nih langsung saja membuka channel YouTube-nya Suara Pacitan dan juga Facebook-nya Suara Pacitan, karena kali
ini kita memang momennya tepat sekali ya, karena sudah ada Bu Ana yang pastinya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2022. Namun sebelum kita menelisik lebih jauh tentang langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan anggaran tahun ini, kita kembali flashback dulu Bu Ana. Seperti apa sih gambaran anggaran tahun sebelumnya? Ya, Mbak Dea, alhamdulillah ya kalau untuk tahun 2021, alhamdulillah capaian kita baik belanja maupun pendapatan itu sudah cukup bagus gitu ya. Cukup bagus, artinya sudah di atas target nasional. Kemudian juga kalau kita lihat juga hasil-hasilnya, pertumbuhannya juga dapat kita ketahui bersama ya, bahwa ekonomi juga tumbuh dengan baik. Dan saat ini bahkan kalau penerimaannya itu lebih dari target. Itu artinya dengan penerimaan lebih dari target, itu artinya bahwa aktivitas ekonominya juga berjalan. Dan kita tahu bahwa tahun lalu itu seperti halnya tahun sekarang ini APBN lah yang menjadi alat di dalam pertumbuhan ekonomi sebagai instrumen countercyclical keadaan saat itu, maka APBN ini berbicara. Nah, itulah dengan hasil-hasil itu menunjukkan bahwa APBN kita di tahun lalu itu sudah berjalan dengan baik. Nah, PR kita ini apalagi udah mau 1 bulan ini kan, PR kita untuk bagaimana tidak menyiapkan lagi ya, harusnya ya udah mengambil langkah-langkah yang strategis untuk kembali APBN itu bisa berfungsi seperti yang diharapkan ya. Tahun ini APBN masih menjadi instrumen countercyclical yang harus bekerja keras juga untuk mengendalikan penyebaran COVID, juga melindungi masyarakat rentan dan juga mendorong kelangsungan dunia usaha. Ini 3 yang menjadi perhatian banget ya, apalagi sekarang COVID ini kan sudah mulai ada ya, varian baru ya, Omicron itu udah. Nah, di sini APBN itu selain yang ketika saya sebutkan tadi, juga APBN kali ini juga harus mengadaptasi kondisi ya, sehingga APBN di 2022 ini akan mengedepankan fleksibilitas dan juga antisipasi seandainya nanti terjadi kenaikan kasus dan sebagainya. Juga khususnya untuk kebutuhan strategi baru, misalnya untuk program PEN. Nah, ini juga akan dilakukan di tahun 2022 ini. Dan di sekarang ini dibanding tahun lalu gitu ya, dibanding tahun lalu kita juga harus lebih semangat Mbak Dea. Karena apa? Karena tahun ini juga merupakan tahun terakhir ya, kita defisit kita lebih dari 3%, sehingga tahun ini menjadi fundamental sekali bagaimana pelaksanaan APBN tahun ini yang tadi disampaikan Mbak Dea, di tengah ketidakpastian ya, baik nasional maupun global, tapi bisa membawa APBN ini menjadi APBN tahun depan itu di bawah 3% gitu ya. Nah, ini jadi hal-hal yang sangat perlu diperhatikan untuk pelaksanaan tahun ini gitu. Baik, karena seperti kata Bu Ana ya, karena di sekarang ini ada virus yang bermutasi, yaitu khususnya ada Omicron nih. Di mana sih optimisme di tahun 2022? Jadi tadi Mbak Dea saya sampaikan ya, jadi di tahun 2022 ini kita harus optimis ya, bahwa kita harus memandang tahun 2022 ini insya Allah lebih baik dari tahun lalu. Dan dengan optimis itu juga tidak serta-merta kita lepas diri gitu ya. Artinya tetap harus waspada bahwa kita juga harus tetap menjalankan misalnya protokol kesehatan. Tetap harus kita, kalau sekarang sudah ada booster ya kita harus ikut booster gitu ya. Jangan sampai karena merasa kemarin sudah 2 kali vaksin terus sehat-sehat saja, ketika ada booster tidak mau booster. Katanya kayak kebanyakan vaksin gitu ya. Kebanyakan vaksin nanti ngeri juga ke tubuhnya gitu ya. Jadi ya kita ikuti pendapat-pendapat yang memang berat ya. Kalau dalam hal ini dokter mengatakan bahwa kita harus vaksin gitu ya, vaksin booster ya kita booster. Jadi di situ kita optimis tapi tidak kebablasan, ada waspadanya. Dan kalau nanti kita misalnya ada betul diprediksi bahwa bulan depan ada ledakan gitu ya, ada pertambahan Omicron, ya kita juga harus
memandang kehati-hatian dengan optimis tadi, dan kita juga harus mengembangkan rasa kebersamaan gitu ya. Tidak wah kok jadi langsung turun gitu. Berarti ini bukan hanya sekedar optimis saja Mitra Setia, tapi juga harus waspada. Betul, ya. Jadi ada langkah-langkah yang perlu diambil kalau mungkin ada ledakan kasus Omikron, ya sudah berarti di sekarang ini kita menyiapkan apa yang perlu disiapkan ya. Optimisnya gitu. Tadi termasuk di Hmm. APBN-nya juga kan. Tadi APBN-nya kan juga antisipatif ya, dan akan fleksibel gitu ya. Jadi ya seperti tahun lalu ketika ada, sekarang ini di awal tahun sudah merencanakan seperti ini, tapi ketika Juli ada kasus waktu itu ya langsung fleksibel melakukan revisi-revisi dan sebagainya untuk mengalokasikan anggaran di yang penting tadi, misalnya kenaikan untuk kesehatan, untuk pemulihan ekonomi begitu. Tapi saat ini juga semuanya sudah disiapkan Mbak Dia. Di tahun 2022 ini sudah disiapkan anggaran untuk kesehatan maupun untuk kaum rentan dan juga pemulihan ekonomi dan lainnya gitu ya. Itu juga sudah disiapkan gitu. Oke, karena kita itu juga harus optimis. Lalu gimana sih sebenarnya Bu Ana, rencana apa yang sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah di tahun 2022 ini? Ya, jadi kalau tahun 2022 ya, secara nominal ini APBN kita ini belanjanya cukup besar juga ya, cukup besar. Di mana di sini ada belanja mencapai 1.938 untuk pemerintah pusat, kemudian transfer daerah dan dana desa itu 770 miliar gitu ya. Kemudian perpajakan sendiri ini 1.500 untuk perpajakan, kemudian rencana penerimaan PNBP itu 333 dan untuk hibah 0,6 triliun. Nah ini jadi kalau secara total belanja kita di angka 1.840,3, sedangkan di belanjanya 2,7. Ini masih minus Mbak. Nah masih minus, maka diharapkan di tahun depan ini sudah minusnya sudah turun daripada di defisit yang sekarang ini gitu. Nah untuk tadi saya sampaikan juga ya, untuk kesehatan misalnya ini juga sudah dialokasikan untuk kesehatan ini dialokasikan untuk misalnya penanganan COVID ini juga dialokasikan. Kemudian kesehatan misalnya ini ada pemanfaatan cakupan peserta PBI JKN, kemudian juga pengandalian penyakit TB ya, ini juga ada. Jadi anggaran keseluruhan ini 255,3 triliun. Ini berpotensi meningkat mengikuti perkembangan pandemi COVID seperti tahun lalu juga gitu ya. Itu. Kemudian juga untuk perlindungan sosial ini tahun ini juga ada masih berlanjut perlindungan sosial, misalnya melanjutkan penyempurnaan DTKS dan menyinergikan dengan berbagai data terkait. Jadi untuk ini mungkin perlu partisipasi ya dari semuanya sampai ke pemerintah desa. Bagaimana kalau selama ini kan kita dengarkan DTKS-nya datanya yang nggak benar gitu ya. Nah bagaimana sekarang ini dari tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten, provinsi itu memperbaiki penyempurnaan data DTKS ini, karena ini usulannya dari pemerintah desa Mbak Dia. Kemudian juga mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap. Nanti akan ada PKH, ada PIP, ini masih tetap berjalan. Kemudian juga jaminan program untuk orang yang kehilangan pekerjaan, ini juga masih disiapkan ya. Kemudian peningkatan kualitas implementasi program perlindungan sosial. Ini skema perlindungan sosial adaptif, kemudian juga melanjutkan perlindungan sosial melalui bantuan sosial, subsidi maupun BLT dana desa. Bahkan untuk BLT sendiri ini kan sekarang harus dialokasikan 40% ya. Ya walaupun kondisinya KPM berapa, tapi saat ini harus 40% dari alokasi yang di desa itu Mbak Dia. Ya selebihnya diletakkan di pos itu untuk yang bisa jadi sebagai antisipasi ke depan ya.
antisipasi ke depan, apakah kondisinya seperti apa. Pasti ada kebijakan terkait itu. Dan di tahun ini bahkan perlindungan sosial itu mencakup semua kelompok, Mbak. Ada renta, kemudian sampai 0,6 tahun gitu, juga ada 7 sampai 18 tahun, ini semuanya dialokasikan. Jadi seluruh kelompok umur ya, ada 0,6, kemudian 0 tahun sampai 6 tahun. Itu juga targetnya 3 juta jiwa dengan 9,2 triliun. Kemudian 7 sampai 18 tahun ini perlindungan sosial untuk usia itu dialokasikan 27,7 triliun dengan cakupan harapannya 32,6 juta jiwa. Sedangkan untuk yang kehilangan pekerjaan ini ya 19 sampai dengan 59 tahun ini anggarannya ada 25,4 juta jiwa dengan total anggaran 54,9 triliun. Dan untuk yang 60 tahun ke atas ini 1,1 juta jiwa dengan anggaran 2,7 triliun. Jadi sekarang lebih adaptif untuk semua kelompok gitu ya. Dan juga tentu saja dunia usaha juga mendapatkan perhatian seperti halnya tahun lalu. Baik, Bu Ana. Nah, ini untuk masalah pagu anggaran ya dari tahun 2021 atau tahun sebelumnya ke tahun yang baru atau tahun 2022 ini, apakah menurut Bu Ana ini mengalami peningkatan atau malah ada penurunan nih, Bu Ana? Kalau di KPPN Pacitan sendiri ya, itu mengalami penurunan, Mbak. Ada penurunannya. Sebesar berapa nih, Bu Ana? Penurunannya sedikit sih, nggak terlalu banyak ya. Jadi penurunan di KPPN Pacitan itu terutama belanja modalnya yang kalau kurang ya. Kalau tahun lalu ada belanja modal, kalau sekarang ini sangat kurang. Jadi terjadi penurunan total itu sekitar 16% gitu ya. 16%. Ini jadi penurunannya ini di belanja pegawai juga turun, kemudian di barang itu cukup besar ya, 14%, 66 menjadi 58, dan modal ini dari 2,2 triliun 2,7 miliar ini hanya tinggal menjadi 2,6 ya, 2,6 sedikit, ini turun 1,2 gitu. Tapi kalau saya sendiri KPPN yang kemarin ada modal jadi nggak ada modal. Karena memang ada penurunan tadi ya dari belanja pegawai juga ada dari barang. Nah, ini kalau juga nih Bu Ana ya, banyak juga dari masyarakat itu bertanya nih Bu Ana. Kadang kan kalau kita itu mau menyerap penyerapan anggaran itu kayak sangat lambat banget di awal tahun, tapi pas akhir tahun ini kayak cepet dan itu dalam jumlah yang besar. Ini kenapa ini Bu Ana? Nah, itu yang saya sampaikan bahwa kita harus melakukan langkah-langkah strategis itu tadi, Mbak. Jadi awal tahun itu harusnya kita itu sudah bekerja seperti halnya akhir tahun. Gitu kan? Nah, ini yang banyak orang yang ini masih Januari. Mungkin juga ada yang beralasan istirahat dulu lah. Kemarin udah empot-empotan di Desember gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi, wah nanti kalau saya dipindah anggaran udah habis, nanti gimana gitu. Jadi itu harusnya dihilangkan rasa-rasa seperti itu ya. Ya kita melaksanakan anggaran APBN itu dengan keyakinan bahwa pertama memang kita ingin mewujudkan output itu secara benar. Yang kedua bahwa APBN ini juga instrumen. Tadi ya bahkan menjadi countercyclical gitu kan, instrumen untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan ditunda-tunda, nanti saja gitu. Terlebih lagi ketika kita lakukan pembangunan dengan cepat, maka hasilnya itu segera bisa dinikmati, bisa dilakukan untuk kegiatan yang tahun ini juga gitu. Jadi mendukung pelaksanaan anggaran gitu. Kalau di kami Mbak itu di triwulan 3 itu semua rencana terkait belanja modal harus sudah habis. Ya. Harus sudah habis. Ya, berarti di sekitar bulan Maret ini, Bu Ana? Itu sudah perencanaannya itu sudah jelas gitu. Sudah jelas, bahkan harapannya sudah dikontrakkan. Kalau internal di kami, bahkan di belanja pusat juga seperti itu. Bahkan kemarin itu misalnya di TNI itu ada
lelang bareng-bareng, kemudian di PU itu sudah bahkan di sebelum tahun anggaran itu boleh dilakukan sepanjang DIPA-nya sudah disahkan, itu boleh. Oke. Berarti nggak bakalan yang namanya kejar-kejaran di akhir tahun penyerapannya sangat banyak kayak gitu Iya. ya Bu Ana ya. Iya, di KPPN Pacitan mungkin hanya 1-2 kok Mbak yang di akhir tahun. Kemarin buktinya di akhir tahun ini SPM kita sangat sedikit, bahkan yang lain mungkin harus lembur-lembur gitu Iya. ya. Kami juga bingung, akhir tahun gini ya paling 3 SPM gitu ya. Jadi karena waktu itu kita di September ya, di September itu diminta untuk dipacu waktu itu minimal 70%, 70%. yang biasanya kan harusnya cuma 60%. Makanya kita ajak teman-teman, kita kumpulkan teman-teman untuk bagaimana Satker ini bisa merealisasikan dengan nilai yang cukup tinggi itu. Dan alhamdulillah semua baik gitu ya, semua memahami bahwa memang APBN itu tidak hanya untuk dia sendiri, Iya. tapi juga tadi untuk momentum kebangkitan ekonomi tadi, sehingga mereka semua mau merealisasikan tidak di akhir tahun gitu ya, walaupun ada tapi hanya 1 atau 2 Satker yang mungkin masih di akhir tahun gitu ya, karena mungkin masih nunggu revisi dan sebagainya gitu. Baik, karena tadi kan katanya karena adanya penundaan ya, ini berarti dalam kata lain ada Satker yang memang lambat ini Bu Ana ya, Iya. dan juga faktor lainnya sehingga penyerapan anggaran itu sangat besar di akhir tahun. Iya. Tapi kemudian apakah KPPN itu juga berperan nih Bu Ana dalam menunjang kompetensi dari masing-masing Satker atau seperti apa Bu? Mungkin ada treatment khusus yang diberikan kepada Satker-Satker yang mungkin masih aduh nanti aja, ini masih Januari kayak gitu. Ya, kami kemarin sudah mengumpulkan seluruh pengelola keuangan ya, Iya? yang bendahara dan operator untuk kita mensosialisasikan langkah-langkah strategis ini untuk bagaimana supaya segera bisa dilakukan pelaksanaan pencairan gitu ya. Jadi di tahun ini ya, dan kami juga koordinasi secara aktif ya, walaupun hanya melalui misalnya WA dan sebagainya. Kita lihat misalnya kesiapan bendahara-bendahara, ada nggak yang bendahara mutasi? Iya. Kalau ada itu kita juga berkoordinasi dengan KPA-nya, dengan kepimpinan Satker, supaya dia segera mengganti, atau kalau belum memenuhi syarat, kan syaratnya harus ada sertifikat gitu ya, ya kita upayakan, kita ajukan supaya dapat mengikuti pendidikan tercepat, posisi tercepat, sehingga nanti sertifikasinya bisa didapatkan gitu. Itu salah satunya. Oke, salah satunya. Lalu untuk pengukuran kinerja pelaksanaan anggarannya itu seperti apa ini Bu? Mungkin beberapa cara itu yang bisa dilakukan? Jadi kalau pengukuran kinerja, ketika kinerja itu dikatakan baik, maka ada ukurannya. Sebenarnya ukurannya itu ada 13 poin ditambah ketercapaian output, Mbak. Iya. Nah itu misalnya ya, bahwa dia itu merealisasikan pagu anggarannya itu sesuai dengan rencana yang dia buat. Nah, Iya. ini kan kalau di DIPA itu kita sebenarnya membuat rencana pengeluaran bulan Januari berapa, Februari sampai dengan Desember. Nah, beberapa mungkin tidak aware dengan perencanaan itu, sehingga yang direncanakan dengan realisasi itu deviasinya besar, Mbak. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau terjadi deviasi itu sudah menunjukkan bahwa dia kurang baik di dalam pelaksanaan anggaran. Demikian juga misalnya ada pagu minus atau revisi berulang kali gitu ya. Revisi itu ya maksimal 1 triwulan 1 kali lah gitu. Jangan sampai sedikit-sedikit direvisi gitu ya. Oke. Dan kebanyakan sih karena misalnya ada pemotongan dan sebagainya gitu. Sebenarnya kita itu bisa menyesuaikan per triwulannya perencanaan tadi di saat kita revisi triwulan sekali itu, Mbak. Iya. Nah ini kadang-kadang kurang ya. Jadi indikatornya yang pertama adalah kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan tadi. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi. Misalnya dia harus melaporkan data kontrak ke KPPN 5 hari kerja setelah kontrak. Ya 5 hari kerja itu harus dilaporkan. Iya. Sebenarnya pelaporan itu juga menguntungkan Satker, Mbak. Karena apa? Begitu sudah dilaporkan, maka ketika ada pemotongan tidak akan dipotong itu.
Oke, berarti juga ada keuntungannya ya. Keuntungannya ya. Tapi kalau kita sudah kontrak besar kemudian nggak dilaporkan, Iya. bisa jadi itu dianggap belum dilaksanakan. Maka ketika ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar, misalnya ada perkembangan COVID dan sebagainya, bisa jadi itu diminta untuk dialihkan. Kan jadi bingung sendiri gitu kan. Iya. Apalagi udah turun surat gitu kan, gimana lagi gitu ya. Paling tidak ada urusan lebih yang harus dikerjakan gitu kan. Kemudian juga efektivitas pelaksanaan kegiatan, itu bagaimana penyerapannya. Penyerapannya apakah yang tadi di ujung, ataukah bisa misalnya triwulan pertama itu minimal 15%. Triwulan kedua kemarin itu 70%, kemudian triwulan ketiga minimal 95% gitu ya. Nah, efektivitas itu selain penyerapan juga penyelesaian tagihan. Kalau sudah selesai, pekerjaan sudah selesai, itu harus segera mengajukan ke PPK. Nah, kalau misalnya PPK tahu pekerjaannya sudah selesai, kok nggak ngajukan, maka PPK itu wajib menyurat rekanan tadi, ayo cepat mengajukan tagihan. Dan kemudian berapa hari di PPK, berapa hari di PPSPM, itu juga ada aturannya tersendiri. Kemudian efektivitas yang lain, capaian output. Outputnya itu sudah sesuai dengan yang direncanakan belum? Itu efektivitasnya. Jadi tidak hanya uangnya habis, tapi juga outputnya itu tercapai. Dan ini nilainya juga nanti akan lebih bagus lagi ketika dia ada capaian outputnya melebihi target, Mbak. Melebihi target. Atau uangnya yang terserap lebih sedikit, tapi targetnya terpenuhi. Nah, ini ukuran yang baik juga. Kemudian tidak ada retur. Tidak ada retur itu ketika minta pembayaran ke KPPN misalnya, kan menyantumkan rekening ya. Nah, itu bisa langsung masuk ke rekeningnya. Tidak ada pengembalian, tidak masuk karena rekeningnya salah misalnya. Itu juga masuk ukuran. Kemudian rencana renkas itu rencana penarikan dana. Kalau penarikannya besar, nah dia harus mengajukan renkasnya ke KPPN. Juga kesalahan SPM itu juga jadi ukuran apakah dia sudah bagus atau belum di dalam pelaksanaan anggarannya gitu. Baik, jadi ini ada beberapa faktor juga yang menjadi penilaian ya dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran. Dan ini sangat menarik sekali nih Mitra Setia, kita jadi tahu sebenarnya kemana saja uang APBN ini dibelanjakan, lalu juga bagaimana pengukuran kinerjanya, kenapa penyerapan anggaran itu kadang lebih besar saat akhir tahun seperti itu ya. Dan ini pasti akan kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih Bu Ana karena tadi sudah memberikan penjelasan tentang pengukuran kinerjanya. Tapi kita belum masuk ke dalam poin ya tentang apa saja yang dibelanjakan pemerintah di tahun ini. Kita akan kembali Mitra Setia, tetap bersama kami di acara Spirit Pagi. Kita akan kembali setelah satu pesan berikut ini. Start your day with a friend every morning. Protokol keluar rumah agar terhindar dari virus corona. Pakai jaket atau lengan panjang. Tidak perlu pakai aksesoris. Jika pakai masker, pakailah menjelang keluar rumah. Usahakan tidak menggunakan transportasi umum. Pakai tisu di jari untuk menyentuh permukaan apapun. Remas tisu lalu buang ke tempat sampah. Jika batuk atau bersin, lakukan etika yang benar dengan menggunakan siku. Usahakan bertransaksi secara non-tunai. Lakukan cuci tangan atau gunakan hand sanitizer setelah menyentuh benda dan permukaan apapun. Jangan sentuh wajah sampai tangan benar-benar bersih. Jaga jarak aman dengan orang lain minimal 1 meter. Pesan ini disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Protokol masuk rumah agar terhindar virus corona. Ketika tiba di rumah, jangan sentuh apapun. Buka sepatu, buka pakaian, dan segera masukkan ke dalam keranjang cucian. Taruh tas, dompet, kunci, dan lain-lain ke dalam kotak di pintu masuk. Segera mandi. Jika tidak mandi, pastikan cuci semua area kulit yang terkena paparan udara luar. Bersihkan handphone, kacamata, atau benda yang kamu bawa dari luar menggunakan alkohol atau disinfektan. Pesan ini disampaikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
wabah COVID-19, pemerintah mengucurkan beragam jenis bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Di tingkat pusat, dari alokasi anggaran 405 triliun rupiah, Bansos merupakan bagian dari komponen jaring pengaman sosial senilai 110 triliun rupiah. Sedangkan dari realokasi anggaran pemerintah daerah sebesar 67,32 triliun rupiah, sebanyak 25 triliun diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Alokasi bansos lainnya bersumber dari dana desa total 21 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran beragam jenis bansos tersebut. Laporkan jika mendapati bantuan salah sasaran atau tidak digunakan sebagaimana mestinya. Caranya mudah, cukup buka website jaga.id atau unduh aplikasinya di App Store dan Play Store. Sekali lagi, cukup buka website jaga.id atau unduh aplikasinya di App Store dan Play Store. Jaga adalah aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara. Jaga melibatkan masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan. Jaga mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespon umpan balik dari masyarakat. Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan bersama Radio Suara Pacitan. Masih bersama Dea Maharani dan juga Bu Ana Sariasi selaku KPPN Pacitan dalam acara program Spirit Pagi bersama KPPN. Dan kali ini untuk season kali ini kita akan menyapa dulu mitra setia yang sudah bergabung di live Facebook dan YouTube-nya Suara Pacitan. Ada gatekeeper kita Angie Oktaviani. Angie? Ya, Dea. Pagi hari ini yang sudah menyaksikan kita melalui live streaming Facebook dan juga YouTube, diantaranya ada Bu Ningsih yang sudah menyapa kita dan memberikan semangat untuk kita dari Malaysia. Kemudian ada Sanjaya Pramudia dan Etna dari Kebun Agung yang sudah menyapa melalui sosmed. Kemudian ada WhatsApp yang sudah masuk, dia dua penanya. Yang pertama dari Anita dari Kebun Agung. Tahun 2022 saya kira COVID-19 sudah mulai menghilang, tapi ternyata malah ada varian baru dan kita juga disuruh untuk vaksin ketiga. Apakah hal seperti ini pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang kemungkinan berpotensi muncul lagi? Oke, terima kasih Angie dan silakan Bu Ana dijawab. Jadi saya sampaikan tadi ya Mbak Dia bahwa di tahun 2022 ini sudah dialokasikan ya, booster itu sudah dialokasikan. Dan kemudian kalau misalnya nanti ya dengan kondisi prediksi sekarang dan seandainya misal nanti terjadi kenaikan seperti halnya tahun lalu, maka pemerintah juga akan melakukan perubahan anggarannya ya. Jadi tetap pemulihan penanganan COVID ini tetap menjadi hal yang fokus pemerintah. Demikian juga untuk penanganan yang rentan maupun pemulihan ekonomi. Jadi kalau di kesehatan ini yang tadi juga sudah saya sampaikan ya, untuk kesehatan ini sebenarnya sudah cukup banyak ini ya kegiatan yang dilakukan, termasuk tadi cakupan peserta PBI JKN ini sampai 96,8 juta jiwa. Kemudian juga layanan pengendalian TB ya, karena TB ini masih cukup tinggi juga. Kemudian penugasan tenaga kesehatan ke daerah, ini yang tertinggal ini sampai 5.200 orang. Kemudian pengujian obat, kosmetik dan sebagainya juga masuk di sana. Peningkatan Sarpras dan Alkes gitu ya, ini juga masuk. Bahkan kalau di Pacitan sendiri kemarin itu ada beberapa puskesmas dan juga rumah sakit ya, itu juga ditambah ya. Di rumah sakit sendiri tahun lalu ditambah ruang inap yang cukup besar juga anggarannya. Kemudian juga pembangunan 80 puskesmas, kemudian juga penanganan stunting, kemudian penyediaan makanan tambahan dan ini untuk 126.000 ibu hamil dan kekurangan energi ya, dan 126 ibu balita. Kemudian juga keluarga baduta yang mempunyai fasilitas pembinaan
1000 hari pertama kehidupan, dan juga penyediaan box itu bantuan operasional kesehatan itu sebanyak 10.203 puskesmas. Itu bantuan, dan juga bantuan operasional untuk KB sebanyak 6.036 balai. Ini yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kalau terjadi COVID, nanti potensi anggaran ini akan meningkat seiring dengan perkembangan COVID. Ini sudah tercakup di sana gitu ya. Baik. Oke, semoga saja pertanyaan tersebut bisa menjawab ya. Dari Anita di Kebonagung. Lalu untuk pertanyaan kedua masih ada ini Bu Ana. Angie? Iya, dia penanya kedua datang dari Bapak Yakub Mulyanto. Selamat pagi. Keputusan pemerintah mengakhiri defisit 3% memang sangat bijak. Namun yang perlu dicatat adalah tren munculnya varian baru COVID seperti halnya Omicron. Terlepas dari masalah optimisme yang memang wajib, kita juga harus realistis terhadap setiap risiko. Menurut Bu Ana, bagaimana idealnya persiapan atau antisipasinya dari sisi anggaran? Matur sembah nuwun. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Yakub ini. Pak Yakub. Ya, terima kasih nih Pak Yakub sudah menyimak acara kami. Jadi menurut saya ya posisi saat ini sudah ada anggaran-anggaran itu, dan memang anggaran itu tidak hanya semata-mata COVID tadi ya yang saya sebutkan, ada termasuk bagaimana penanganan ke ibu hamil, balita, TB dan sebagainya. Ini memang harus, dan disampaikan juga tadi bahwa APBN ini bersifat fleksibel dan adaptif. Jadi seandainya nanti ada kenaikan, ya insya Allah akan dilakukan penanganan terhadap risiko tadi, sehingga alokasi anggaran akan tersedia. Nah, saat ini termasuk penanganan risiko ya adanya booster, kemudian kemarin misalnya pembangunan puskesmas ya, di sini ada pembangunan puskesmas Kebonagung misalnya, Rumah Sakit Darsono tadi dengan satu bangsal penginapan yang cukup menambah angka tempat tidurnya gitu ya. Itu juga bagian dari antisipasi tadi, manajemen risiko tadi Mbak. Nah, selain itu juga tentu saja termasuk satu lagi ini BLT dana desa gitu ya. BLT dana desa yang saat ini 40%, walaupun mungkin banyak yang merasa wargaku nggak segitu kok, miskinnya itu cuma sedikit. Tapi saat ini ya itu bagian dari pemerintah ya, bagian dari pemerintah untuk melihat nanti kondisi ke depan. Ya, barangkali nanti ketika terjadi betul peledakan itu, maka dana itu bisa digunakan untuk penanganan COVID gitu ya. Pemerintah mengantisipasi duluan ya. Dulu, jangan dibelanjakan untuk yang lain dulu gitu kan. Tapi boleh yang lain, tapi di satu sisi pemerintah juga antisipasi supaya usaha ini juga berkembang. Dunia usaha juga berkembang, maka yang lain yang sudah dana-dana sudah clear silahkan dibelanjakan di triwulan 1 bahkan gitu kan, seperti itu Mbak Dia. Baik, semoga saja pernyataan tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Yakub tadi yang sudah bergabung melalui WhatsApp-nya Suara Pacitan. Untuk pertanyaan ketiga, Angie? Ya, datang dari Mbak Erna di Kebonagung dia. Kalau tahun lalu fokus pemerintah ke COVID terus, kalau tahun ini bagaimana ya Mbak Dea? Wah, ini salah satu hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya Bu Ana ya. Fokus belanja pemerintah itu sebenarnya kemana nih di tahun ini kayak gitu? Jadi tahun lalu juga sebenarnya nggak hanya fokusnya ke COVID juga enggak ya. Tahun lalu juga walaupun penanganannya ke COVID, tapi karena COVID ini menyebabkan sektor lain jadi lumpuh, maka penanganannya juga ke sana. Kita lihat di tahun lalu itu banyak sekali BLT, kemudian juga ada banpres dan sebagainya, itu kan untuk mengantisipasi kondisi yang ada. Nah, saat ini juga sudah direncanakan ya antisipasi tersebut, misalnya untuk penanganan perkembangan COVID sudah ada, kemudian juga mengatasi yang rentan tadi yang sudah saya sebutkan, bahkan sampai adaptif tadi, perlindungan sosial dari 0 bayi 0 sampai dengan lebih dari 60 tahun itu ya, segala umur sudah ada. Kemudian juga
dunia usaha itu juga ada Mbak ya, ada KUR dan sebagainya itu ya, kredit program itu juga ada. Untuk saat ini alokasi seperti itu. Namun kalau kondisinya berubah, nanti akan juga ada perubahan seiring dengan perubahan kondisi yang ada. Baik, berarti ini fokusnya kalau kemarin itu bukan hanya COVID saja ya sebenarnya ya. Meskipun kadang terlihatnya ini kenapa anggarannya khusus untuk COVID semua, padahal kan banyak faktor yang juga dibantu ya tadi ada BLT dana desa juga. Bahkan tahun lalu Mbak, misalnya kenapa ya masih udah COVID, masih juga ada misalnya kegiatan jalan gitu, perbaikan jalan gitu ya. Ya itu sebenarnya selain itu memang untuk membangun jalan, itu juga dengan membangun jalan tadi kan harus padat karya tunai. Nah, itu juga sebenarnya arahnya juga supaya orang-orang itu punya daya beli, punya upah, punya daya beli, sehingga semuanya itu akan jadi satu gitu ya, menggerakkan ekonomi juga, di samping juga yang pasti awal itu penanganan COVID juga gitu. Baik, dari percakapan kita yang sebelumnya ini Bu Ana ya, kan ada di programnya perlindungan sosial itu ada program jaminan kehilangan pekerjaan ini Bu Ana ya. Ini programnya seperti apa ya? Apakah kalau kita itu kehilangan pekerjaan, apalagi kan karena COVID-19 ini kan pastinya banyak orang yang di PHK juga ini Bu Ana. Ya, kalau yang tahun lalu ya Mbak ya, kalau tahun lalu itu ada kursus-kursus yang untuk mereka yang kehilangan pekerjaan ada. Kemudian juga tahun lalu itu ada subsidi bagi mereka yang kehilangan pekerjaannya. Ada subsidi bulanan ya waktu itu, ini diberikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan. Nah, demikian juga kalau tahun ini memang saya belum jelas ya ini ya. Yang jelas ini tahun ini kartu prakerja. Nah, kartu prakerja itulah yang bisa digunakan untuk mengikuti kursus-kursus supaya nanti bisa mempunyai pekerjaan lagi gitu ya. Karena mereka kan produktif Mbak. Dengan mengikuti itu, misalnya dia passionnya di masak ya dia bisa ke masak, dengan programmer ya dia ada programmer itu, sehingga diharapkan setelah keluar dari kursus-kursus itu maka dia akan mendapat lapangan pekerjaan atau bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Kan dengan kemarin krisis juga tidak semuanya tenggelam gitu ya, bahkan ada beberapa pengusaha-pengusaha baru yang bermunculan gitu. Seperti kalau kita lihat di pojok inspirasi ini Bu Ana ya, banyak juga yang mulainya di COVID gitu ya. Bukan dari sebelum COVID tapi malah pas pandemi mereka mulai mengembangkan inovasinya dalam berusaha. Jadi ini kayaknya kalimatnya the power of kepepet ini Bu Ana. Namun dengan misalnya dia mengambil kartu prakerja itu Mbak, itu mungkin lebih punya skill kan, skillnya akan ditambahin gitu ya. Jadi itu akan mendukung usahanya dia juga gitu. Baik, ini program pemerintah yang sangat bagus sekali ini Mitra Setia. Kalau ada program prakerja berarti ini kalau kemarin itu sudah dijalankan, sekarang kembali lagi dijalankan lagi ya Bu Ana ya di tahun ini ya. Jadi untuk yang pengen mendapatkan juga bagaimana nih caranya Bu Ana? Sebenarnya ada ya pendaftarannya itu lewat internet ya. Itu bisa langsung mendaftarkan dengan dia mempunyai syarat-syarat tertentu ya, misalnya dia itu sudah lulus atau habis dari kerja gitu. Kemarin yang saya lihat seperti itu Mbak. Baik, semoga saja ini bisa meringankan Mitra Setia ataupun juga saudara-saudara yang kehilangan pekerjaannya dengan adanya program Kartu Prakerja yang ada di anggaran 2022 ini. Lalu untuk fokusnya sendiri ini Bu Ana ya, langkah-langkah strategis apa yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 ini? Iya Mbak, jadi tadi kan saya sampaikan ya bahwa pelaksanaan anggaran yang baik tadi kan sudah ada indikator-indikatornya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja mendukung indikator tercapainya indikator-indikator tersebut. Misalnya yang pertama adalah perbaikan perencanaan. Kita lihat lagi apa yang kita susun kemarin, karena mungkin nyusunnya juga belum tentu dengan detail gitu ya. Maka kita lihat lagi bagaimana
perencanaannya sudah betul enggak, sudah misalnya penarikan per bulannya sudah benar belum. Oke. Kemudian ada enggak dokumen tersebut masih harus ada catatan misalnya, masih diblokir, belum ada persyaratan, ya kita segera lengkapi persyaratan tersebut. Kemudian apakah ada tunggakan dan sebagainya, kita juga dilihat, kalau perlu kita lakukan revisinya gitu. Kemudian di pelaksanaan ya kita siapkan Mbak, di pelaksanaan misalnya tadi ya untuk pejabat-pejabatnya sudah semua belum. Iya. Kemudian ketika di pengadaan misalnya, di pengadaan itu memetakan ya mana yang perlu lelang, mana yang tidak, itu juga harus dipetakan. Kemudian kalaupun ada yang perlu lelang ya harus segera dilakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang lain kalau misalnya sudah lelang, nanti sudah kontrak, ya salah satunya segera mendaftarkan ke KPPN. Ketika sudah selesai, tadi harus segera melakukan penyelesaian pembayarannya, ya, yang sebenarnya 5 hari kerja. Kalau dia nggak mengajukan, maka PPK harus menagih ke rekanan tadi untuk segera menagihkan. Kemudian pada saat disampaikan, maka di PPK juga harus segera melakukan mengecek, memproses tersebut ya, sehingga bisa segera dibayarkan itu Mbak. Dan kemudian juga yang lain itu memastikan kualitas belanjanya, efisiensinya, value for money-nya sudah dilakukan apa belum gitu ya. Kalau sekarang ini sebenarnya membatasi ya belanja operasional, kemudian juga mengurangi seperti rapat dalam kantor, kemudian juga honor, kemudian perjalanan dinas itu harus dikurangi. Kemudian melakukan prioritas kegiatan yang dilaksanakan dan mengoptimalkan teknologi informasi. Jadi kan sekarang identik ya, banyak Zoom gitu daripada rapat gitu. Kalau dengan Zoom nggak perlu ngadakan alokasi anggarannya gitu. Iya, soalnya ini makanya di kantor masing-masing atau di rumah masing-masing ini ya Bu. Baik. Nah itu yang harus dilakukan Mbak, supaya cepat terlaksana untuk di anggaran di tahun 2022 ini. Baik, tadi kan sudah dibahas ya Bu Ana tentang langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022, utamanya di internal satuan kerja. Lalu apa nih yang menjadi perhatian kaitannya dengan pencairan dana dari bendara umum negara dalam hal ini nih KPPN? Ya KPPN terus mendorong tadi ya supaya pelaksanaan anggaran itu sesuai dengan aturan, dan juga biasanya nih KPPN mengingatkan Satker ya untuk segera tadi melaporkan kontraknya. Kemudian juga kalau akhir bulan itu ya LPJ-nya segera dilaporkan ke KPPN, karena LPJ itu juga ketika disampaikan ke KPPN kita juga lihat Mbak, tidak hanya kita tumpuk tapi kita juga lihat untuk melihat pelaksanaan anggarannya. Dan juga jangan lupa capaian outputnya ini juga harus segera dilaporkan di KPPN, karena misalnya ya untuk LPJ tadi seandainya telat menyampaikan ke KPPN, maka sebenarnya ada punishment, yaitu penundaan untuk penerbitan pemrosesan SPM-nya, itu sebenarnya ada. Ya alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi ya, artinya itu sudah bisa disampaikan dengan baik gitu ya, walaupun memang KPPN sering agak mengoprak-oprak gitu ya supaya segera disampaikan gitu. Itu. Dan kalau untuk yang sekarang ini sudah banyak ya SPM, SPP itu segera disampaikan ke KPPN, dan dipenuhi juga ketentuan-ketentuan berapa hari untuk pemrosesan itu juga harus dipenuhi, Mbak. Baik, oke. Terima kasih Bu Ana atas penjelasannya di pagi hari ini. Kita sekarang nggak terasa sekali dalam obrolan kita yang menarik ini ya tentang APBN pelaksanaan anggaran tahun 2022, karena sekarang sudah pukul 8:55.
Silakan Bu Ana memberikan closing statement-nya. Terima kasih Mbak Dea. Jadi anggaran APBN 2022 ini menjadi instrumen yang cukup penting, yaitu menjadi countercycle yang bekerja keras mengendalikan penyebaran COVID, kemudian berupaya melindungi masyarakat rentan dan juga mendorong kelangsungan dunia usaha. Di sisi lain, APBN 2022 masih menghadapi tantangan tadi ya, tantangan perkembangan COVID, kemudian tantangan global maupun terus di internal kita sendiri, sehingga perlu adaptif dan waspada. Yang selanjutnya juga APBN ini saat ini mengembangkan prinsip fleksibilitas dan juga antisipasif, khususnya kebutuhan inisiatif terutama program PEN, kemudian juga prioritas yang lainnya. Dan untuk itu, untuk mendukung program visi PEN juga diharapkan Satker melakukan spending better yang sudah tadi disampaikan ya, untuk melakukan perbaikan perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, dan oleh karena itu agar mempercepat pengadaan dan meningkatkan ketepatan penyaluran bansos maupun bantuan pemerintah lain. Nah, ini perlu dukungan semuanya ya, baik itu para pengelola keuangan maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan misi-misi dari APBN yang saat ini diemban, sehingga mudah-mudahan kita keluar di tahun 2022 ini dengan hasil yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, belanja yang baik, dan juga penerimaan juga bisa tercapai. Itu Mbak Dea. Oke, baik, terima kasih atas closing statement-nya Bu Ana, dan semoga saja dalam obrolan kita kali ini Mitra Setia yang mungkin awalnya belum tahu bagaimana proses pengelolaan APBN dan juga apa saja fokus belanja pemerintah di tahun ini dan langkah-langkah strategis apa yang sudah pemerintah ambil, sekarang sudah menjadi tahu, dan juga pastinya nggak akan bertanya-tanya lagi nih Bu Ana ya, karena mana sebenarnya uang APBN itu dijalankan. Dan terima kasih Bu Ana karena sudah hadir. Kita akan kembali berjumpa 2 pekan lagi ya Bu Ana ya, Insya Allah. di jam yang sama dan juga di acara Spirit Pagi bersama KPPN Pacitan. Dan sekarang karena sudah pukul 8:57 Mitra Setia, saatnya Dea Maharani, Enji dan juga Purwosa Songko pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.